Hai English lovers, para pecinta bahasa Inggris, selamat datang kembali di channel saya IDP ya, IDP ataupun IDP. Saya sering mendapatkan ya pertanyaan dari teman-teman online saya di FB, di WhatsApp ataupun di YouTube. Mereka mengatakan seperti ini. Bagaimana saya bisa berbicara bahasa Inggris, Sir? Ya. Tetapi ketika saya meminta mereka untuk mencoba ya berbicara bahasa Inggris, banyak yang tidak berani untuk memulai ya. Jadi perlu diberikan motivasi dulu sehingga mereka bisa untuk memulai berbicara bahasa Inggris. Padahal mereka sudah belajar bahasa Inggris sekian lama. Tetapi ketika saya meminta mereka untuk mulai berbicara, ya banyak yang takut, ragu, bimbang dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, itulah beberapa faktor ya yang menghambat kita untuk bisa speaking in English, untuk bisa berbicara atau berkomunikasi di dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, di sini yang saya bahas di video mengenai belajar bahasa Inggris dari nol ini adalah faktor-faktor non teknis ya yang perlu Anda ketahui dan Anda miliki ya. Apa sajakah itu? Jadi teman-teman sekalian, terlepas dari apapun cara Anda belajar bahasa Inggris, baik melalui lagu ya, ada belajar bahasa Inggris melalui nonton film, ada yang melalui chatting, ada yang melalui menghafal kosakata dan lain sebagainya. Tetapi jika teman-teman tidak memiliki faktor non teknis ini, maka itu akan menghambat ya atau memperlambat teman-teman untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Oke? Apakah itu yang pertama? Yang pertama yaitu tujuan, ya. Oke, teman-teman sekalian, tujuan ya ataupun motivasi. Oke, saya ibaratkan seperti ini ya. Jadi ketika kita atau ketika ada seorang uh, ayah atau ibu menyuruh anaknya untuk belajar bahasa Inggris, membuat anaknya les bahasa Inggris, tetapi tidak ada perkembangan ataupun perkembangannya lambat. Mengapa? Karena anak itu mungkin tidak suka, mungkin tidak punya motivasi ataupun tujuan. Jadi teman-teman, jika kita mempunyai tujuan, ini akan mempermudah dan mempercepat kita agar bisa berbicara bahasa Inggris ataupun speaking in English ya. Contohnya juga mungkin seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah dewasa ya, mungkin teman-teman mempunyai satu kenalan ya, orang bule ataupun orang luar negeri yang berbahasa Inggris. Jadi dia mengatakan kepada teman-teman kepada teman uh, seperti ini. Saya mau menjadi temanmu atau menjadi pacar atau menjadi istri, tetapi dengan syarat kamu harus bisa speaking English, kamu harus bisa ngomong bahasa Inggris. Ya, itu akan memacu teman-teman, akan menimbulkan semangat, hasrat, percaya diri dan lain sebagainya, sehingga teman-teman menjadi bersemangat ya, menjadi pantang menyerah untuk bisa belajar bahasa Inggris. Oke? Jadi teman-teman sekalian, setelah mempunyai tujuan, maka teman-teman mempunyai niat ya, niat atau hasrat ya. Oke, hasrat. Jadi teman-teman sangat berhasrat menjadi mencintai bahasa Inggris ya. Apapun akan teman-teman lakukan. Di sini teman-teman akan menjadi percaya diri ya, menjadi pede, menjadi mempunyai mental pejuang ya, pantang menyerah dan hal-hal positif lainnya. Sehingga teman-teman akan melakukan hal tersebut setiap hari agar bisa mencapai tujuan teman-teman tersebut. Oke, itu dia yang kedua. Yang ketiga ya, yang ketiga, buatlah target. Ya, target. Oke? Target. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan atau di pemerintahan akan menetapkan target atau program ya, atau akan menetapkan target. Di sini targetnya adalah mengenai rentang waktu. Oke teman-teman, rentang waktu. Ya tidak masalah teman-teman bisa membuat contohnya 1 tahun atau 6 bulan, ya dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini teman-teman untuk nomor 3, teman-teman perlu menentukan target agar bisa ya, target untuk bisa lancar atau bisa fluent ya, fluent in speaking English. Oke, yang berikutnya adalah tetapkan program. Ya, program teman-teman ya. Program. Ya. Di sini teman-teman harus bijak memilih atau menentukan program apa atau cara apa ya. Ini bisa kita katakan juga dengan cara ya. Bagaimana Anda akan
mendapatkan target ini ya. Di sini adalah mengenai teman-teman menentukan ya teknik apa yang teman-teman pakai untuk bisa mencapai tujuan teman-teman sekalian. Contohnya, apakah dengan mengikuti kursus ya, apakah dengan menetapkan suatu cara yang teman-teman ditemukan di Google atau di YouTube atau bahkan di channel IDP ya. Di channel IDP di video mengenai belajar bahasa Inggris dari nol, saya sudah ada membuat video bagaimana kita bisa belajar atau speaking in English dengan cepat ya. Jadi teman-teman silahkan juga nanti kunjungi halaman channel saya belajar bahasa Inggris dari nol part 1, 2, and 3 ya. Itu yang keempat mengenai program atau cara kita untuk mencapai tujuan kita. Oke, yang berikutnya adalah disiplin ya, disiplin. Oke teman-teman sekalian, disiplin. Di sini yang bisa saya berikan mengenai disiplin adalah teman-teman tetap harus fokus melaksanakan program teman-teman tersebut ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan di sini adalah frekuensi ya, frekuensi. Oke? Frekuensi. Jadi jika contohnya teman-teman menetapkan setiap hari belajar bahasa Inggris selama 30 menit contohnya atau 5 kali sehari, maaf 5 hari dalam seminggu, maka hal itu wajib teman-teman lakukan ya. Di sini contohnya teman-teman tadi menetapkan satu hari itu belajar 30 menit ya. Jadi di sini teman-teman tidak disarankan atau tidak boleh pokoknya hari ini saya belajar 60 menit aja, besok tidak usah ya. Itu menurut saya tidak bagus ya teman-teman ya. Jadi di sini kita harus disiplin apa yang sudah kita programkan. Oke? Itu dia mengenai nomor 5. Selanjutnya ya, di sini adalah take action ya, take action. Oke, teman-teman harus memulai ya. Jangan besok saya mulai minggu depan lah ya. Jadi ketika teman-teman sudah mempunyai yang kelima ini, oke, tetapi jika teman-teman tidak melaksanakannya, tidak memulai, maka itu akan sia-sia ya, akan sia-sia. Jadi banyak orang yang mengatakan ya untuk memulai itu memang kadang agak susah ya, tetapi percayalah dengan kita memulai walaupun dengan langkah kecil, maka itu akan mengikuti ya, mengikuti untuk hari kedepannya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah ya evaluasi. Ya, evaluasi teman-teman ya. Contohnya teman-teman sudah menetapkan target ya selama contohnya 60 hari atau 60 bulan, tetapi setelah waktu itu terlewati, teman-teman tidak mencapai target atau tujuan teman-teman, maka disitulah kita memerlukan evaluasi. Apa yang salah? Berarti ada yang salah ya. Apakah di niat atau hasrat ini kita kurang semangat dan lain sebagainya? Apakah program yang kita pilih salah? Ya, disitulah kita harus mengevaluasi ya. Tetapi jika saya yakin jika teman-teman disiplin atau konsisten ya, hal itu akan mudah untuk teman capai. Baiklah teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan ataupun masukan mengenai materi yang saya sampaikan di sini, yaitu mengenai faktor non teknis untuk bisa speaking in English, untuk bisa ngomong dalam bahasa Inggris, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar, maka kita bisa berdiskusi juga di kolom komentar. Thank you very much for your time and see you on my next video. Goodbye.